adanya seminari menengah dalam sebuah karya misi di sebuah keuskupan, secara khusus kongregasi misi dengan misionarisnya, dan menghadirkan dan membuat di awal seminari menengah ini adalah sebuah karya besar, ya, karya besar gereja. Ketika para misionaris membentuk dan mendirikan seminari menengah di Garum ini, maka di keuskupan ini bukan hanya dihadirkan para tenaga misionaris, tetapi terlebih-lebih gereja lokal disiapkan dan dibentuk untuk mampu membentuk calon imamnya sendiri. Dan ini sebuah mesin misioner, ya, mesin gereja, karya gereja yang luar biasa untuk bukan hanya menghadirkan dari mana-mana para misionaris, tapi membuat sendiri, mendidik sendiri secara lokal calon imamnya, dan ini luar biasa. Maka dalam momentum penuh rahmat ini saya mensyukuri betapa luar biasa karya misionaris kongregasi misi, secara khusus dengan mendirikan sekolah asrama ini, seminari menengah Santo Vincentius Apaulo Garum, dan buahnya luar biasa hingga sampai akhirnya keuskupan mulai mandiri dan memiliki tahun rohani, memiliki seminari tinggi dan sebagainya. Itu sebuah kelanjutan karya misi yang luar biasa. Sebuah keuskupan memiliki seminari menengah untuk tahun rohani dan seminari tinggi. Ini sebuah karya gereja yang luar biasa, dan ini diawali dengan hadirnya seminari menengah Santo Vincentius Apaulo Garum ini sebagai salah satu karya misi yang luar biasa di keuskupan ini dari para romo kongregasi misi. Saya teringat bahwa sejarah perjalanan seminari menengah Santo Vincentius Apaulo Garum Blitar ini ada di Blitar. Ini bukan kebetulan, karena memang ini sebuah sikap misi yang luar biasa, karena efeknya luar biasa. Dari Surabaya lalu dipindahkan ke Garum Blitar. Ini bukan kebetulan, dan saya ingat dalam dokumennya bahwa itu sengaja oleh para misionaris. Seminari menengah dipindahkan dari Surabaya dari Tinoyo Surabaya ke Garum Blitar, karena disitulah salah satu titik misi di Jawa ini. Maka dengan harapan bahwa seminari menengah sebagai pembinaan calon imam ditempatkan di titik misi, salah satu titik misi adalah untuk para calon imam supaya mengerti misi itu sendiri, menghadirkan kabar sukacita dengan kasih dan perjuangan. Ya, maka dengan semangat itu juga kita dalam peringatan tahun demi tahun menjaga dan merawat spirit itu. Jadi bahwa calon imam di Keuskupan Surabaya ini, di Blitar Garum ini, adalah tidak lepas dari pembinaan calon imam yang misioner, bersama para misionaris di Keuskupan Surabaya terutama, untuk menghidupi semangat misi itu. Dan itu sangat terbantu dengan hadirnya para romo kongregasi misi yang ikut terlibat dalam pembinaan berkelanjutan di seminari menengah ini, juga untuk menjaga spirit itu dalam kerjasama dengan para romo Keuskupan Surabaya dalam kemandirian pengelolaan seminari menengah ini. Dan ini sebuah sinergi yang luar biasa dari para misionaris dan juga para imam lokal untuk menghadirkan imam-imam yang tangguh untuk dirinya sendiri, tapi juga imam-imam yang tangguh untuk bermisi. Ya, ini seminari menengah Garum ini menjadi tempat untuk menjalin kerjasama yang indah dan penuh rahmat.
gereja itu tidak terpecah-pecah oleh bendera di dalamnya. Gereja tidak terpecah-pecah oleh siapa yang berjasa, siapa yang kurang berjasa, siapa yang... Tidak ada. Gereja ini kita. Dan inilah yang terjadi di Keuskupan Surabaya. Kesinambungan karya misi dan kesinambungan gereja lokal ini berjalan indah dan saling menguatkan. Dan ini nampak dalam karya-karya misi di Keuskupan Surabaya, tidak hanya di dunia pendidikan calon imam, tapi juga pendidikan di persekolahan, juga di pastoral, di paroki, juga dengan karya-karya kategorial dan sebagainya. Ini tidak lagi, ya, kita mulai disadarkan kembali, ya, gereja ini tidak terpecah-pecah oleh bendera-bendera seperti di Korintus itu, ya, tidak. Karena justru itulah Santo Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa bukan itu gereja yang terpecah-pecah. Gereja adalah persekutuan. Maka Gereja Keuskupan Surabaya juga bertumbuh dalam kesinambungan, ya, kesinambungan para misionaris, siapapun para misionaris, dari kongregasi misi, dari para imam diosesan, yang juga dari misionaris dulu, juga dari para romo Yesuit. Dan ini tidak terlepas sejarah dan kesinambungan dengan gereja lokal. Dan itu indahnya Gereja Keuskupan Surabaya mengalami perjalanan yang berkesinambungan, meskipun kita tahu juga pengalaman jatuh bangun dalam proses itu tidak mudah untuk dijalani. Akan tapi kesadaran kembali untuk melihat bahwa gereja lokal tidak terlepas dari gereja sejarah, gereja misionaris, dan juga gereja ke depan ini merupakan karya Allah. Karena gereja tidak lepas dari Roh Kudus, gereja tidak lepas dari Yesus sang kepala tubuhnya. Maka dengan momentum semacam ini, kita diingatkan kembali bahwa di dalam tubuh gereja, meskipun ada macam-macam kelompok kategorial, meskipun ada macam-macam tarekat, kongregasi, imam diosesan, meskipun ada berbagai macam kekasan masing-masing, ya, satu tubuh. Dan itulah gereja. Dan Keuskupan Surabaya bertumbuh dalam persekutuan. Dan itu ada di dalam semangat misi pastoral, visi pastoral, kalimat cita-cita di pastoral Keuskupan Surabaya adalah persekutuan, ya, persekutuan yang semakin misioner, semakin tangguh dalam hidup gereja. Saya rasa itu luar biasa karya Roh Kudus. Publikasi bahwa komitmen Bapak Uskup untuk merawat dan menjaga kesinambungan karya misi dan gereja lokal ini, secara khusus simpulnya di Seminari Menengah ini saya rasa juga perlu dipublikasikan terus-menerus kepada umat Allah, bahwa ini serius, bahwa ini tidak mudah. Karena Bapak Uskup bersama juga dengan para romo di keuskupan maupun dengan para romo di kongregasi misi ini tidak lelah untuk mengevaluasi diri, dan mengevaluasi diri ini berat, ya, berat karena harus melihat diri sendiri, tapi juga harus membaharui diri. Maka secara khusus Seminari Menengah Garum ini, semangat semper reformanda dari Seminari Menengah ini juga terus digaungkan, ya, pembaharuan diri. Dan pembaharuan diri ini diharapkan juga menjadi peneguhan bagi umat Allah untuk juga bukan hanya mensupport dengan dana, mensupport dengan perhatian, tapi juga mensupport dengan kehadiran putra-putranya untuk diizinkan dan dimotivasi untuk menjadi seorang imam. Maka pewartaan dan promosi dari Seminari Menengah Garum bukan pertama-tama promosi seminarinya, bukan, tapi promosi menjadi imam. Maka gambaran pewartaan Komsos dari Seminari Menengah Garum bukan hanya promosi mengenai asrama, mengenai sekolah, mengenai cara hidup di seminari, suka duka, bukan. Tapi pertama-tama promosinya adalah promosi imam. Jadi gambaran itu supaya juga dimengerti oleh para orang tua dan anak-anak muda untuk masuk ke Seminari Menengah Garum ini bukan pertama-tama ingin hidup di asramanya, ingin sekolah, tapi benar-benar sejak awal ingin menjadi imam. Dan itulah komitmen yang luar biasa dari Bapak Uskup dan Keuskupan dan kongregasi misi untuk meskipun harus berjuang, ya, mencari formator di Seminari Menengah ini, jatuh bangun dan sebagainya, tapi justru itulah komitmen kesinambungan dari karya Allah di tengah suka duka dan perjalanan gereja. Saya mengucapkan selamat atas
perjalanan karya misi, kongregasi misi 100 tahun ini di Indonesia dan secara khusus berakar, berarti berakar pada Kristus, sang pokok anggur, berakar pada sang sumber sejati, dan berakarnya ini menghasilkan buah, ya, karena barang siapa berakar pada sang pokok sejati, yakni sumber dari Yesus sendiri, maka buah-buahnya akan nampak jelas. Akan tapi konsekuensi dari berakar pada Kristus Yesus adalah konsekuensi untuk juga pembaharuan dan pertobatan, dan juga semangat, ya, yang juga dicambuk kembali, dikuatkan kembali, disuburkan kembali. Maka semoga dengan peringatan bersama 100 tahun karya kongregasi misi di Indonesia ini semakin kokoh dalam berakar pada Kristus, dan semakin mampu untuk menghadirkan Kristus dalam situasi zaman dan juga dalam dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluar tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan itulah luar biasa karya Tuhan Yesus bagi gerejanya, bagi internal maupun bagi eksternalnya. Sukses dan Tuhan berkati untuk karya misi ini.